Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan membahas materi mengenai manajemen modal kerja. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS semester 5 dari mata kuliah Pasar Uang dan Modal dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayitno dengan gelar SEMM. Perkenalkan, nama saya Daryono. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 28920500062. Saya dari Prodi Manajemen. Untuk konsep model kerja adalah investasi dalam harta jangka pendek atau investasi dalam harta lancar atau current asset. Manajemen modal kerja pada dasarnya bertujuan mengelola harta lancar dan utang lancar agar terjamin jumlah net working capital yang layak diterima, yang menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Untuk jenis modal kerja, ada modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang selalu harus ada dalam perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Modal kerja permanen dibagi menjadi dua macam, yaitu ada modal kerja primer dan modal kerja normal. Untuk modal kerja primer, minimal yang harus ada dalam perusahaan untuk menjamin agar perusahaan tetap bisa beroperasi. Sedangkan untuk kerja normal merupakan modal kerja yang harus ada agar perusahaan bisa beroperasi dengan tingkat produksi normal. Produksi normal merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang sebesar kapasitas normal perusahaan. Untuk jenis modal kerja, ada juga modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan ataupun keadaan lain yang mempengaruhi perusahaan. Modal kerja variabel terdiri dari modal kerja musiman, ada modal kerja siklis, dan modal kerja darurat. Untuk jenis modal kerja, untuk yang musiman merupakan modal kerja yang dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila ada fluktuasi kegiatan perusahaan. Misalnya, perusahaan biskuit harus menyediakan modal kerja lebih besar pada saat musim hari raya. Sedangkan untuk modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh fluktuasi konjungtur. Dan untuk modal kerja darurat, modal kerja ini jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan darurat yang terjadi di luar kemampuan perusahaan. Untuk kebijakan modal kerja, yaitu kebijakan modal kerja merupakan strategi yang diterapkan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja dengan berbagai alternatif sumber dana. Manajemen pada umumnya mengambil kebijakan modal kerja agresif, moderat, konservatif, tergantung keberaniannya mengambil resiko bisnis. Kesalahan dalam mengelola modal kerja mengakibatkan hilangnya kepercayaan internal dan eksternal. Kepercayaan internal adalah kepercayaan dari pegawai dan buruh yang disebabkan karena gaji dan upah tidak dibayar tepat waktu. Sedangkan untuk kepercayaan eksternal adalah kepercayaan dari partner bisnis, khususnya kreditur, yang disebabkan karena utang yang jatuh tempo tidak dibayar tepat waktu. Jika suatu perusahaan kehilangan dua kepercayaan tersebut, dapat dipastikan akan perusahaan itu bangkrut. Untuk kebijakan konservatif merupakan rencana pemenuhan modal kerja yang lebih banyak menggunakan sumber dana jangka panjang dibandingkan sumber dana jangka pendek. Kebijakan moderat, perusahaan membiayai setiap aktiva dengan dana yang jangka waktunya kurang lebih sama dengan jangka waktu perputaran aktiva tersebut. Artinya, aktiva yang bersifat permanen yakni aktiva tetap dan modal kerja permanen akan didanai dengan sumber dana jangka panjang, dan aktiva yang bersifat variabel atau modal kerja variabel akan didanai dengan sumber dana jangka pendek. Untuk kebijakan agresif, dalam kebijakan agresif perusahaan mendanai asetnya dengan sumber dana jangka pendek. Pada pendekatan ini, perusahaan berani menanggung resiko yang cukup besar.
Sebagai besar pekerjaan manajer keuangan dicurahkan pada kegiatan operasi perusahaan sehari-hari yang memerlukan modal kerja. Harta lancar suatu perusahaan memerlukan pengelola yang serius. Khususnya bagi perusahaan kecil, manajemen modal kerja sangat penting karena mereka sulit memperoleh sumber pembiayaan dari pasar modal. Perkembangan pertumbuhan penjualan berkaitan erat dengan kebutuhan modal kerja. Hasil operasi perusahaan adalah jumlah net income yang nampak dalam laporan perhitungan laba atau rugi ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. Jumlah ini menunjukkan jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan. Keuntungan dari penjualan surat-surat berharga atau investasi jangka pendek merupakan salah satu elemen aktiva lancar yang segera dapat dijual dan akan menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Dan ada penjualan aktiva tetap. Penjualan saham atau obligasi, perusahaan dapat mengeluarkan atau emisi saham baru atau meminta kepada pemilik untuk menambahkan modalnya. Juga dapat mengeluarkan obligasi atau berbentuk utang jangka panjang lainnya untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Dan ada sumber lainnya, contohnya pinjaman dari kredit bank, pinjaman jangka pendek lainnya, utang dagang dari supplier, dan lain-lain. Untuk fungsi manajemen modal kerja sendiri, yaitu menyesuaikan perubahan tingkat volume produksi dan penjualan. Jumlah modal kerja sangat tergantung pada volume kegiatan bisnis, maka makin tinggi kegiatan bisnis, makin besar modal kerja dibutuhkan untuk membiayai kegiatan tersebut. Membantu memaksimumkan nilai perusahaan, yaitu dengan cara memperkecil biaya modal untuk meningkatkan hasil. Makin besar modal kerja diperoleh dari pinjaman jangka pendek tanpa bunga, misalnya dari para pemasok, maka makin kecil dari sumber modal permanen dan dengan demikian akan menurunkan biaya modal. Untuk penentu besarnya modal kerja, ada faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kebutuhan modal kerja, di antaranya ada skala usaha perusahaan, ada aktivitas perusahaan, volume penjualan, perkembangan teknologi, periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja, pengeluaran kas rata-rata setiap harinya. Untuk menentukan kebutuhan modal kerja, untuk menentukan besarnya kebutuhan modal kerja, metode yang bisa digunakan yaitu ada metode keterikatan modal kerja. Metode ini untuk menentukan besarnya modal kerja. Dengan menggunakan metode ini ada dua faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu periode terikatnya modal kerja dan proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari. Semakin lama periode terikatnya modal kerja, maka semakin besar jumlah kebutuhan modal kerja dan sebaliknya. Terus ada metode perputaran modal kerja. Dengan cara menghitung perputaran elemen-elemen pembentukan modal kerja seperti perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Untuk metode keterikatan modal kerja, contoh PT Anugrah memiliki data tentang modal kerja dengan rata-rata periode terikat modal kerjanya. Untuk lama barang disimpan di gudang adalah 6 hari. Lama pengumpulan piutang 14 hari, sedangkan jumlahnya 20 hari. Untuk rata-rata kas pengeluaran setiap harinya, untuk pembelian barang dagangan sebesar 1 juta rupiah, untuk upah karyawan sebesar 100.000, biaya administrasi dan umum 15.000, untuk biaya penjualan 35.000, untuk jumlah 1.150.000. Jika diterapkan kas minimal sebesar 250.000, maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan sama dengan periode terikatnya modal kerja kali pengeluaran kas
setiap hari ditambah kas minimal sama dengan 20 kali 1.150.000 ditambah 250, hasilnya sama dengan 23.250.000. Jadi untuk kebutuhan modal kerja PT Anugrah adalah Rp23.250.000. Sekian untuk presentasi dari saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.